Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang kedua dari saya yaitu terkait dengan farmakologi, obat kanker reproduksi, dan juga kelainan hormonal. Ini nanti ada beberapa pokok bahasan ya mengenai materi sekarang yaitu terkait semuanya dengan hormonal. Jadi hormon pada wanita itu dinamakan hormon estrogen. Hormon estrogen itu adalah hormon pada wanita. Nah, hormon estrogen ini sangat berpengaruh pada proses reproduksi wanita dan pada organ vital. Misalnya pada otak, hormon estrogen membantu untuk mengendalikan suhu atau temperatur, ya, dan untuk memperlambat proses penuaan dini dan daya kognitif. Sehingga kalau orang itu usianya semakin lanjut, seorang wanita usianya semakin lanjut, kemudian dia kekurangan hormon estrogen, maka yang bersangkutan akan mengalami gangguan ingatan, ya mungkin maksudnya itu cenderung dia itu lebih pelupa, ya, delay memory loss ini ya. Jadi penurunan daya ingat. Jadi penurunan hormon estrogen itu menyebabkan penurunan daya ingat. Kemudian pada payudara, ya, ini sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Jadi penurunan hormon estrogen akan berpengaruh pada produksi ASI, sehingga kehamilan pada usia lanjut juga berisiko dengan kemungkinan penurunan produksi ASI. Kemudian hormon estrogen juga berpengaruh terhadap stimulasi dari kematangan sel telur. Jadi sel telur itu kematangannya dikendalikan atau distimulasi oleh hormon estrogen. Kemudian pada tulang, ya ini pada tulang hormon estrogen membantu densitas dari tulang. Ya, jadi kerapatan dari tulang. Jadi orang yang sudah berusia lanjut dan terjadi penurunan hormon estrogen, khususnya pada orang yang menopause, itu tulangnya akan rapuh atau mengalami osteoporosis, sehingga tidak heran pada wanita usia di atas 50-55 itu sering mengalami nyeri karena tulangnya sudah mulai rapuh, yang salah satu penyebabnya adalah karena penurunan hormon estrogen. Itu beberapa hal yang penting. Yang lain-lain juga ada ya ini terkait dengan penurunan hormon estrogen. Nah, bagaimana hormon estrogen itu berpengaruh terhadap tubuh kita, itu nanti bisa kita lihat dengan obat-obat hormonal yang nanti berpengaruh pada organ reproduksi. Nah, ini ada beberapa obat yang saya gunakan sebagai contoh ya, di mana obat-obat ini adalah obat yang terdiri dari hormon estrogen. Ya, obat ini adalah obat yang terdiri dari hormon estrogen atau kandungannya itu hormon estrogen atau turunan hormon estrogen. Misalnya ini ethinyl estradiol ya, ethinyl estradiol ya, kemudian Linoral ya, nama patentnya Linoral. Kemudian didogestron ya, atau dopaston. Ya, kemudian ada lagi alinestrol ya. Itu adalah obat-obat yang isinya itu adalah hormon estrogen. Ya, kemudian ini premaston ya, premaston itu alistrenol, Linoral itu ini nama generik ya, ini nama generik. Ethinyl estradiol ya, atau Linoral. Nah, kita lihat ada satu persatu obat-obat yang berkaitan dengan hormon. Pertama adalah ethinyl estradiol, ya, nama patentnya Linoral. Ya, mungkin nama patentnya yang lain ada ya, tapi ini salah satu nama paten ada Linoral ya. Obat ini digunakan untuk supresi laktasi. Ya, jadi artinya obat ini akan menyebabkan seorang wanita yang pada awalnya itu ASI-nya keluar, itu akan sedikit ASI-nya, akan berkurang ya. Jadi dia menekan atau mensupres ya, produksi ASI pada wanita. Ya, ini diberikan pada wanita yang mungkin pada saat melahirkan mungkin bayinya meninggal ya, mungkin, sehingga dia tidak, walaupun ASI-nya sudah keluar tapi perlu ditekan ya, dikasih obat seperti ini. Jadi supresi laktasi itu maksudnya menekan produksi ASI. Dan yang kedua, untuk wanita yang mengalami gangguan menstruasi. Jadi Linoral ini juga digunakan pada wanita yang mengalami gangguan menstruasi. Ya.
Misalnya pada amenore primer. Jadi ada amenore, ya, ada dysmenore. Ya. Kalau amenore itu tidak keluar tidak keluar menstruasinya nggak keluar ya. Kalau dysmenore itu kalau menstruasi nyeri, kalau polymenore itu menstruasinya banyak. Ya. Kalau oligomenore itu menstruasinya keluar tapi sedikit. Ya, kalau amenore itu sama sekali nggak keluar. Nah, amenore itu maksudnya adalah seorang wanita yang menstruasinya terlambat. Ya. Jadi mungkin kalau menstruasinya itu harusnya umurnya mungkin 10 tahun ya, 11 tahun dia, atau 12 dia mungkin 16 baru menstruasi mungkin, atau 14 ya. Itu namanya amenore. Jadi dia nggak men ya. Umur 14 tahun nggak men. Nggak menstruasi ya. Sehingga dia harus diobati dipicu dengan obat hormonal, salah satunya adalah pemberian etilenestradiol. Kemudian yang lain adalah dupaston atau didogeston atau dupaston. Nah, ini obat ini didogeston ya isinya. Ini indikasinya cukup banyak ya. Yang jelas dia bisa mengobati amenore, dysmenore, dan oligomenore ya, sekaligus ya. Jadi amenore itu tidak keluar menstruasinya, dysmenore itu nyeri pada waktu menstruasi, dan oligomenore itu keluar tapi sedikit. Kemudian bisa juga untuk mencegah aborsi ya. Jadi mencegah aborsi itu maksudnya ada orang wanita hamil yang berisiko ya mengalami aborsi, misalnya dia jatuh ya, pas hamil dia jatuh, pendarahan, itu berisiko ya. Itu kemudian kemungkinan diberi obat seperti ini ya. Jadi supaya pendarahannya itu tidak menjadi aborsi ya. Namanya itu mencegah ya, atau mengantisipasi terjadinya aborsi. Nah, itu beberapa indikasi dari didogeston atau dupaston. Kemudian yang lain adalah linestrenol ya, atau endometril. Nama patentnya endometril ya. Nama generiknya itu linestrenol ya. Golongan estrogen jenis estrogen yang namanya linestrenol. Jadi estrogen kan banyak ya. Salah satunya ini ya, linestrenol ya. Tadi sudah ya, didogestron itu juga estrogen. Nah, linestrenol ini digunakan hampir sama dengan didogestron ya. Untuk oligomenore ya, atau keluarnya sedikit ya. Polymenore itu keluarnya banyak, dysmenore itu nyeri. Amenore primer itu usianya sudah belasan lebih, mungkin 15-16 tapi belum keluar menstruasi. Kalau sekunder itu, yang dimaksud amenore sekunder itu adalah orang yang sudah pernah menstruasi ya. Kemudian dia tidak menstruasi selama beberapa siklus. Itu namanya amenore sekunder. Jadi ada dua amenore ya, amenore primer ya. Itu belum pernah sama sekali menstruasi, dan amenore sekunder itu sudah pernah menstruasi kemudian dia berhenti. Nah, kemudian karsinoma itu kanker ya, semacam jenis kanker. Karsinoma endometrium. Jadi kanker atau keganasan ya pada endometrium. Itu indikasi atau kegunaan dari linestrenol. Kemudian untuk noretristeron atau norelut atau regumen ya, noretristeron itu nama generik ya, sekali lagi merupakan salah satu jenis dari hormon estrogen. Itu digunakan juga ya, mirip-mirip ya dengan amenore ya, digunakan untuk amenore ya, atau tidak bisa menstruasi. Kemudian pendarahan pada rahim ya, jadi ada wanita yang mengalami pendarahan ya, terus-menerus ya, pada rahimnya ya, tapi bukan menstruasi ya, Kemudian endometriosis sama seperti tadi ya, endometriosis itu ada keganasan pada endometrium ya, atau endometriosis. Jadi kalau kita lihat hormon estrogen itu bisa untuk mengobati keganasan atau kanker ya. Pada beberapa jenis keganasan untuk kanker itu bisa digunakan terapi dengan menggunakan
hormon estrogen ya. Salah satunya adalah norethisterone. Kemudian yang kedua jenis-jenis hormon antiestrogen. Kalau tadi kan hormon estrogen ya. Tadi beberapa merek obat ya, Dupaston, ya, Bremaston, ya, kemudian Regumen, ya, itu tadi adalah obat-obat estrogen, hormon estrogen yang digunakan untuk indikasi atau untuk pengobatan. Sekarang adalah golongan hormon antiestrogen, ya, golongan hormon antiestrogen. Ada beberapa macam ya, tapi yang paling banyak kita kenal adalah yang namanya ini clomiphene citrat atau Profertil. Profertil ini nama paten ya. Banyak merek-merek selain Profertil ya, mungkin Provera ya dan sebagainya. Clomiphene citrat itu nama generik. Itu termasuk salah satu dari hormon antiestrogen. Kemudian hormon chorionic gonadotropin atau HCG. Itu contohnya adalah Pregnil. Ya, ini adalah hormon antiestrogen juga. Ya, kemudian apa fungsi dari obat-obat tersebut ya? Apa indikasi dari Profertil atau clomiphene citrat? Nama dagangannya ada yang namanya Profula ya. Ini indikasinya adalah untuk mengobati mengobati infertilitas ya, pada wanita. Jadi sel telurnya itu tidak bisa ovulasi dengan maksimal atau tidak melakukan ovulasi atau anovulasi pada wanita. Jadi ini diminum sekitar 5 hari ya. Sekitar hari mulai hari kelima menstruasi. Ya. Jadi ini digunakan untuk mengobati wanita yang tidak bisa hamil karena sel telurnya itu tidak mengalami ovulasi atau tidak mengalami matur atau pematangan. Dan yang kedua, ternyata obat ini juga digunakan untuk mengobati laki-laki, ya, laki-laki yang spermanya sedikit atau oligosperma. Jadi oligosperma itu ada sperma tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalau menurut standar ya sperma itu jumlahnya minimal 20 juta miligram per dl, ya, minimal 20 juta. Jadi kalau kurang dari 20 juta itu dinamakan oligosperma ya, atau spermanya itu sedikit. Nah untuk kasus jumlah spermanya sedikit atau oligosperma, obat ini diminum sampai 90 hari. Ya. Jadi kenapa harus 90 hari? Karena siklus produksi sperma itu bisa sampai 90 hari. Jadi 3 bulan ya minumnya ya. Sesuai dengan siklus sperma yang sekitar 3 bulan atau 90 hari. Nah itu adalah indikasi dari clomiphene citrat ya. Jadi clomiphene citrat itu bisa digunakan untuk mengobati wanita atau perempuan yang infertilitas, yang tidak subur, dan laki-laki yang tidak subur. Ya, kalau laki-laki tidak subur itu namanya oligosperma. Kalau wanita itu infertilitas atau sel telurnya tidak mengalami pematangan atau ovulasi secara maksimal atau sempurna. Kemudian hormon chorionic gonadotropin ini bentuknya injeksi ya. Kalau ini bentuknya obat minum atau tablet, kalau ini bentuknya injeksi. Nah, yang bentuknya injeksi ini khusus digunakan untuk infertilitas pada wanita. Ya, jadi mungkin obat-obat ini mungkin termasuk mahal harganya ya, mungkin untuk persiapan juga ya pada wanita yang akan melakukan bayi tabung ya dan sebagainya itu, proses bayi tabung ya. Jadi sel telurnya dipicu ya, diaktifkan dengan menggunakan injeksi atau suntikan hormon chorionic gonadotropin atau HCG. Ya, ini nama dagangnya Pregnil. Ya, itu kemudian ini ada beberapa macam pembahasan lagi terkait dengan kanker. Ya. Kanker pada wanita. Jadi kanker pada organ reproduksi wanita. Jadi kalau tadi itu kelainan-kelainan hormonal pada wanita ya seperti infertilitas, ya kemudian amenore, dysmenore, ya, polymenore, itu kan kelainan organ reproduksi, kelainan hormonal pada wanita. Kalau sekarang kanker pada organ reproduksi. Nah, kanker yang paling terkenal namanya kanker serviks, ya, atau kanker yang menyerang leher rahim. Kanker ini sangat terkenal ya dan disebabkan oleh virus. Jadi kanker ini penyebabnya adalah virus. Jadi virus itu bisa menyebabkan kanker ternyata ya.
namanya virus HPV atau human papilloma virus, ya. Human papilloma virus. Nah, human papilloma virus itu menyerang organ reproduksi wanita, ya, khususnya serviks, ya. Ini serviks. Jadi yang diserang adalah serviks. Nah, kalau kanker ini bisa dilihat, ya, secara morfologi, bentuknya seperti ini. Kanker apa namanya? Serviks. Jadi namanya kanker serviks, ya. Yang diserang ya tentunya serviks. Yang menyerang adalah virus HPV atau virus human papilloma virus. Nah, kemudian terkait dengan kanker serviks ini, ya, sebenarnya bisa dicegah, ya. Jadi kanker serviks itu kemungkinan nanti kalau Anda kerja, ya, bekerja di rumah sakit, ya, kemungkinan ada program, kalau perawat, ya, biasanya, ya, mungkin ada program untuk suntik kanker serviks ini, ya, tapi memang mahal, ya. Jadi harus disuntik selama 3 kali. Jadi ini kanker serviks ini mahal, ya, sekitar 800-an ribu sekali suntik. Itu disuntik selama 3 kali, ya, setiap 6 bulan. Jadi 6 bulan sampai 3 kali. Nah, idealnya vaksin kanker serviks ini, ya, vaksin untuk mencegah kanker serviks ini idealnya disuntikkan pada usia dini, ya, agar hasilnya itu maksimal, yaitu antara umur 11 sampai 12. Ya, idealnya. Jadi direkomendasikan, ya, vaksin kanker serviks ini direkomendasikan pada usia 11 sampai 12. Nah, paling lambat pada usia 26, ya. Kalau misalnya mungkin orang seperti mahasiswa itu mungkin masih bisa, ya. Jadi jangan lebih dari 26, jadi hasilnya nggak maksimal, ya. Kalau mau suntik vaksin kanker serviks ini seyogyanya dilakukan pada umur maksimal 26, ya. Dan kalau bisa, ya, paling efektif sebelum ada kegiatan seksual atau sebelum menikah. Jadi wanita sebelum menikah dan usianya itu kurang dari 26 tahun, ya, itu idealnya. Nah, kemudian wanita-wanita yang sudah berusia 21 sebaiknya segera cek, ya, pap smear, ya. Dan cek pap smear ini harus dilakukan rutin, ya, tidak hanya sekali, ya. Dilakukan setiap 3 tahun, ya, mulai umur 21, ya. Kalau bisa, ya, setiap 3 tahun. Jadi tidak dilakukan sekali terus hasilnya negatif terus enggak, tapi harus dilakukan rutin, ya, setiap 3 tahun. Nah, itu terkait dengan kanker serviks, ya. Jadi kanker serviks itu harus diketahui secara dini, ya. Karena kalau mengetahuinya sudah stase 3, jadi kan kanker serviks itu kan stasenya ada tiga stase, ya. Kalau sudah seperti ini kan sudah parah, ya. Jadi nanti ngobatnya juga susah. Makanya penting sekali untuk mendeteksi sedini mungkin, ya. Jadi kalau kita ngertinya itu baru stasis 1, yang masih ringan, itu kan ngobatnya lebih gampang. Makanya kalau di dalam literatur ini dikatakan kalau bisa cek pap smear itu kalau bisa dilakukan setiap pada usia 21, ya. Jadi sedini mungkin dan dilakukan setiap 3 tahun, ya. Nah, ini adalah vaksin, ya, vaksin pencegah kanker serviks, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa vaksin ini diberikan setiap 3 tahun, setiap 6 bulan selama 3 kali, ya. 3 kali setiap 6 bulan, ya. Jadi kalau sekarang kan orang zamannya vaksin COVID, ya, itu 2 kali. Vaksin COVID itu selisihnya sekitar 1 bulan. Ya. Kalau kanker serviks ini, ya, vaksin kanker serviks ini dilakukan 3 kali, tidak 2 kali, tapi selisihnya itu tidak 1 bulan tapi 6 bulan. Ya, setiap 6 bulan. Ini ada beberapa merek, ya, seperti Gardasil, Cervarix, dan sebagainya. Nah, tadi sudah, ya, penyebab kanker serviks adalah kanker serviks adalah human papilloma virus. Nah,
Kemudian penyebabnya utamanya adalah ditularkan lewat hubungan seksual, sexually transmitted. Jadi virus ini kebanyakan ditularkan lewat hubungan seksual. Dan banyak sekali jenisnya ya, 100 jenis. Ya. Dan 15 diantaranya itu berpotensi menyebabkan kanker. Jadi virus HPV ini jumlahnya 100 macam, tapi hanya 15 yang berpotensi menyebabkan kanker. Ya, itu sekilas mengenai kanker serviks. Tetap ini juga dikatakan di sini orang yang terinfeksi itu tidak selalu terus menderita kanker serviks, hanya 0,8% saja yang dari populasi yang terkena infeksi itu menderita kanker serviks ya, seperti itu ya, seperti COVID ya. Tidak semua orang yang terinfeksi COVID itu terus menjadi sakit COVID ya, walaupun terinfeksi ya. Tidak semuanya ya, tidak semuanya yang terinfeksi itu, entah itu virus COVID atau virus HPV itu terus otomatis akan sakit. Oke, kemudian itu mengenai pap smear. Kemudian bagaimana kalau sudah terkena kanker ya? Kalau sudah terkena kanker itu dilakukan kemoterapi ya. Namanya kemoterapi. Kemoterapi itu adalah obat yang diberikan pada orang yang terkena penyakit kanker, namanya kemoterapi. Nah, sebenarnya kemoterapi itu banyak, tapi salah satu yang digunakan untuk kanker serviks adalah cisplatin. Ya, cisplatin itu digunakan untuk kanker serviks. Ini cisplatin ini biasanya digunakan untuk kanker yang stadiumnya 2B ya, sampai 4A. Jadi stadium kankernya 2B sama 4A. Jadi kalau tadi itu di sini ya 2B. Mulai dari sini ya. Jadi pada stadium ini sudah harus dilakukan kemoterapi ya sampai stadium 4A. Itu obatnya cisplatin ya. Kemudian kalau nanti Anda disuruh nyuntik itu ya obat kanker ya, itu dosisnya menggunakan body surface area atau BSA. Jadi kalau nanti misalnya ada orang yang kena kanker serviks ya, nanti dokter itu nulisnya itu tidak miligram ya, tapi harus dihitung sendiri ya. Namanya itu BSA ya, body surface area. Ini contohnya ini ya. Contohnya jadi dosisnya itu nanti menggunakan satuannya itu bukan miligram ya. Satunya nah ini. Jadi ini adalah dosisnya itu biasanya seperti ini. 40 mg per meter persegi. Jadi kalau dokter nanti nulis obat kanker itu dosisnya bukan miligram ya, tapi per meter persegi. Jadi tergantung dari volume orang tersebut ya. Tergantung luas permukaan orang tersebut. Kan meter persegi kan luas permukaan. Nah, bagaimana ngitung luas permukaan orang? Itu adalah dengan rumus ini. Body surface area. Jadi luas permukaan itu satuannya milimeter kuadrat, itu rumusnya adalah tinggi badan ya, dikalikan berat badan dibagi 3.600. Nanti hasilnya berapa terus diakar. Ya. Jadi kalau orang itu berat badannya itu besar ya, tentunya luas permukaan tubuhnya juga semakin luas. Ya. Sehingga dosisnya juga semakin tinggi. Orangnya tinggi juga ya, semakin tinggi dan semakin berat seseorang, maka dosisnya akan semakin banyak ya, karena mereka mempunyai luas permukaan yang lebih luas dibanding orang yang kurus ya, apalagi orang yang pendek. Nah, ini adalah perhitungan dari body surface area atau BSA. Ini seperti ini dosisnya ya. Jadi kalau cisplatin itu tadi ya, cisplatin itu dosisnya itu 40 mg per meter. 40 mg per meter. Kalau orangnya tingginya berapa ya nanti dihitung aja langsung bisa ketemu. Itu mengenai pengobatan atau terapi kanker, di mana dosis itu menggunakan dosis miligram per luas permukaan tubuh, miligram per
meter kuadrat. Kemudian kanker vulva ya, kanker vulva. Vulva itu bagian reproduksi ya, organ reproduksi dari wanita, dan mungkin Anda sudah lebih tahu ya vulva itu seperti apa. Nah, kanker vulva ini menyerang merupakan 3% sampai 4% kanker pada sistem reproduksi. Jadi prevalensinya tidak begitu banyak ya, hanya sekitar 3 sampai 4%. Obatnya juga sama ya, menggunakan cisplatin. Dosisnya 40 mg per meter luas permukaan tubuh sampai 70 mg per meter luas permukaan tubuh. Itu kanker vulva dan kanker apa namanya tadi ovarium ya, kanker ovarium ya, kanker serviks ya. Kanker serviks dan kanker vulva itu banyak sama ya, cisplatin. Kemoterapinya atau mengobati kanker itu menggunakan kemoterapi menggunakan cisplatin. Kemudian endometriosis, ya, endometriosis jenis kanker tapi tidak ganas ya, endometriosis. Endometriosis ini dipandang nggak jelas ya penyebabnya ya, kemungkinan karena faktor genetik. Nah, sebagian besar karena infertilitas pada wanita. Jadi wanita yang infertilitas itu bisa mengalami endometriosis. Ya, jadi endometriumnya itu mengalami keganasan. Mengalami ada daging tumbuh gampangan gitu ya, seperti kanker. Ya. Nah, ini biasanya dilakukan operasi juga ya. Jadi, kalau sudah besar dioperasi ya. Jadi endometriosis itu sudah besar dioperasi. Mungkin kalau masih kecil bisa dikemoterapi atau dikombinasikan antara kemoterapi dan operasi. Nah, untuk endometriosis itu ada beberapa obat ya yang dikenal ya, yaitu cisplatin ya tadi, dan adriamycin, cisplatin, dan karboplastin. Ini adalah obat-obat yang digunakan untuk kemoterapi dari endometriosis. Oke, kemudian kita lanjutkan ya mengenai terapi yang lain adalah kanker ovarium. Kanker ovarium ini seperti namanya ya. Jadi kanker pada organ reproduksi itu dinamai seperti nama organ yang terkena. Itu menyerang ovari atau ovarium atau sel telur ya, diserang. Jadi ada keganasan pada ovarium. Ya. Kemudian bagaimana terapinya? Ya. Ini faktor risiko ya. Jadi orang yang terkena kanker ovarium itu biasanya karena kegemukan ya, faktor risikonya. Ya. Kemudian orang yang nggak punya anak ya, atau tidak punya keturunan itu berisiko kena kanker ovarium. Kemudian wanita postmenopause. Jadi kanker ovarium itu menyerang wanita di atas 50 tahun. Kebanyakan ya. Jadi orang yang sudah berusia di atas 50 itu berisiko terkena kanker ovarium. Selain orangnya gemuk juga orang yang belum pernah punya anak. Jadi orang yang usianya di atas 50 ya, mungkin belum menikah atau mungkin nggak punya anak dan obesitas atau kegemukan, itu adalah orang yang wanita yang berisiko terkena kanker ovarium. Apalagi di sini dia mempunyai riwayat penderita kanker, ya. Keluarganya menderita kanker, ibunya atau keluarganya yang wanita menderita kanker itu juga berisiko. Kanker ovarium juga dilakukan kemoterapi, ya. Jadi kemoterapinya itu hampir sama, ya, menggunakan karboplatin, ya, atau kombinasi antara karboplatin dengan paclitaxel, ya. Dosisnya ini, ya, tadi dosisnya kalau karboplatin itu 40 sampai 70. Jadi satuannya ini ya, dosisnya ini satuannya milimeter kuadrat. Kemudian kanker ovarium itu juga bisa diobati dengan kombinasi antara cisplatin dan cyclophosphamide, ya. Kombinasi antara cisplatin dan cyclophosphamide. Ya, kemudian kemoterapi sendiri itu ya, biasanya dilakukan oleh perawat ya, dilakukan oleh perawat.
dengan peralatan khusus. Ya. Kemoterapi dilakukan oleh perawat dan peralatan khusus. Jadi perawat-perawat yang senior biasanya yang melakukan proses kemoterapi di rumah sakit. Ini adalah gambaran perawat yang melakukan kemoterapi. Ya. Ini adalah gambaran perawat yang melakukan kemoterapi. Kemudian mengenai ya ini mengenai wanita yang terkena ibu hamil yang terkena hepatitis B. Jadi ada ibu hamil yang terkena hepatitis B. Ya, jadi kasusnya ada ya, kadang ada beberapa kehamilan itu ternyata positif ya, positif hepatitis. Nah ini permasalahannya adalah bayinya ya, bayinya itu nanti kalau lahir bayinya bagaimana caranya agar bayi ini kalau lahir tidak ketularan, ibunya tidak menularkan hepatitis ke bayinya gitu kan? Karena bisa menular lewat plasenta ya. Jadi kalau udah orang hamil kemudian dia terkena hepatitis, itu hepatitisnya bisa menular lewat plasenta ya. Atau mungkin kalau sudah melahirkan lewat ASI juga bisa. Atau kontak langsung. Jadi berisiko sekali ya. Jadi orang yang ibu-ibu yang positif hepatitis itu kalau hamil itu berisiko sekali anaknya kena ya. Karena anak itu bisa tertular sejak dari kandungan ya, lewat plasenta, kemudian ketika dia itu bayi ya, atau ketika dia anak-anak, jadi dia kontak dengan ibunya itu kan terus ya lewat laktasi, kontak langsung, atau ketika dalam kandungan. Nah oleh karena itu untuk mencegah hal itu ibunya itu anaknya divaksin gitu ya. Anaknya divaksin, bayinya divaksin. Diberikan 12 jam setelah kelahiran. Ya. Jadi anaknya itu ini anaknya divaksin 12 jam setelah kelahiran. Vaksinnya namanya hiperhep ya, atau hepatitis. Vaksin hiperhep. Vaksin hiperhep. Vaksin hiperhep ini ya, ini digunakan oleh ibu yang terbukti positif menderita hepatitis B ketika dia itu hamil dan kalau dia melahirkan disuntik dengan vaksin hiperhep maksimal 12 jam setelah melahirkan. Oke, itu terkait dengan vaksin untuk ibu hamil. Kalau tadi vaksin untuk remaja tadi ya, remaja putri itu vaksinnya tadi vaksin kanker serviks ya. Kalau untuk ibu hamil yang positif terkena hepatitis itu menggunakan hiperhep. Kemudian ini pasca melahirkan ya, obat-obat pasca melahirkan. Jadi kita membahas obat-obat tadi kanker ya, kemudian hormon, kelainan organ reproduksi dan obat-obat pasca melahirkan. Untuk obat-obat pasca melahirkan ini salah satunya adalah obat-obat yang digunakan untuk pendarahan ya pasca melahirkan ya, atau nifas ya setelah melahirkan untuk mencegah dan untuk mengobati. Nah, obat ini mencegah konstruksi uterus ya. Jadi obat ini mencegah konstruksi uterus sehingga menahan keluarnya cairan nifas atau mungkin cairan yang lain ya. Mungkin pasca abortus juga, jadi orang dilakukan abortus ya, dikiret ya, itu dia mengeluarkan cairan itu bisa dicegah dengan obat-obat ini karena obat ini bisa mencegah
konstruksi uterus, di mana uterus itu kalau konstruksi uterus itu akan ikut dikeluarkan juga darah nifas di dalamnya atau darah di dalamnya pada saat orang setelah melahirkan. Obat ini namanya metil ergometrin, ya, metil ergometrin. Ya, nama dagangnya yang terkenal adalah Metergin, gitu ya. Dosisnya itu mungkin ada obat minum ya, dan ada obat suntik ya. Kalau obat minum itu biasanya kalau dokter obskin itu ngasihnya itu obat minum ya. Jadi kalau ada orang keluar nifas ya banyak ya setelah melahirkan itu diberi obat ini 3 kali sehari ya, 3 kali 1 ya selama sekitar seminggu. Ya. Jadi bisa diberikan secara oral dan bisa diberikan secara suntikan. Nah itu jadi ya, jadi namanya metil ergometrin pendarahan dalam masa nifas. Ya. Ya. Kemudian ini tadi ada satu yang belum saya singgung yaitu mengenai resus ya. Resus. Jadi resus ini adalah jenis darah ya, RH atau resus. Jadi resus itu ada resus positif, ada resus negatif. Ya. RH atau resus. Nah, ini diceritakan di sini ada wanita dan laki-laki yang menikah ya. Di mana wanita itu jenisnya resus negatif dan laki-laki resus positif. Kemudian wanitanya itu hamil ya. Wanita itu hamil dan bayinya ini ya darahnya itu adalah resus positif. Jadi ibunya itu resus negatif. Ya. Jadi kan ini resus negatif ya. Dan bayi ini mendapat keturunan resus positif dari ayahnya. Jadi dalam satu tubuh ya si ibu itu resus negatif, bayinya resus positif. Jadi kan bertentangan ya. Nah karena dia bertentangan kan jadi masalah gitu ya ceritanya. Yang ibunya itu resus negatif, yang anaknya resus positif kan jadi masalah. Ya. Masalahnya itu dimulai ketika si sel darahnya si anak ini ya yang resus positif itu masuk ke dalam anak ibunya ya yang resus negatif. Ya. Jadi dia si punyanya anak ini ya resusnya itu darahnya itu masuk ke dalam punya ibunya. Jadi yang berlawanan ya satu positif yang satu negatif. Nah akibatnya apa? Akibatnya wanita ini ya menjadi sensitif ya. Jadi dia menganggap darah anaknya itu sebagai antigen atau zat asing ya, karena beda ya. Karena anaknya itu resus positif, ibunya resus negatif. Jadi menjadi sensitif. Nah akibatnya apa? Ya akibatnya kalau dia hamil lagi, ya, jadi ini anaknya udah dilahirkan ya. Kalau dia hamil lagi, si wanita itu hamil lagi, itu tubuhnya itu sudah mempunyai itu tadi apa namanya itu antibodi ya, antibodi yang dibentuk ketika dia mempunyai anak yang pertama tadi. Dan antibodi ini bisa menyerang bayinya, bayi yang kedua bisa menyerang. Jadi kalau menyerang bayinya keguguran ya, jadi sangat berbahaya. Jadi peristiwa resus itu peristiwa langka dan mungkin didiagnosis oleh dokter obskin. Nah itu harus dicegah ya. Bagaimana caranya agar antibodi yang dimiliki oleh ibunya ini tidak menyerang anaknya pada kehamilan yang kedua. Kalau kehamilan pertama sih sudah ya, karena tadi kalau kehamilan pertama ini prosesnya adalah membentuk antibodi ini. Nah, antibodi ini kalau nanti dia hamil lagi, dia hamil itu akan menyerang fetus atau bayinya, antibodi yang ini. Jadi antibodi ini dibentuk karena waktu kehamilan yang pertama tadi dia aktif antibodinya. Karena dipicu oleh perbedaan resus dari ibu dan anaknya, yaitu ibunya negatif, anaknya positif. Nah itu harus diberikan vaksin. Jadi ceritanya ini ya, ceritanya wanita golongan darah ya, O ya, dengan resus positif tadi ya seperti gambar tadi menyebabkan isu aglutinasi ya.
dan hemolisis pada bayi yang baru lahir. Jadi untuk mencegah terjadinya hemolisis ya, atau darahnya itu bermasalah, ya, disuntik dengan rogam. Jadi kalau orang itu sudah terbukti resus positif, ya, maka disuntik dengan rogam injeksi, ya, suntikan rogam sekitar 24 atau 28 minggu masa kehamilan. Jadi itu ya, jadi itu adalah terkait dengan wanita ya. Jadi mulai dari kehamilan ya, tadi awal ya, mulai dari kehamilan, menstruasi, kemudian kelainan menstruasi, kemudian kelainan organ reproduksi itu kanker, sampai obat-obat pasca melahirkan, yaitu methylenbromide, di mana obat ini mencegah terjadinya pendarahan pada wanita atau mencegah keluarnya nifas yang berlebihan pada wanita. Ya, mungkin itu ya materi dari